Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit merupakan kondisi yang kerap dialami manusia manakala kondisi tubuhnya menurun hingga dijangkit penyakit. Tubuh yang sakit tentu dapat mengganggu aktivitas seseorang dalam kesehariannya. Namun pernahkah umat muslim menyadari jika sakit yang diperoleh tidak lain karena Allah mencintainya? Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya bisa jadi dalam bentuk cobaan atau ujian penyakit. Namun di balik cobaan itu terdapat berbagai rahasia dari hikmah yang terkadang tidak disadari oleh umat muslim. Lalu, apa saja rahasia dari hikmah di balik sakit yang diderita seseorang? Mengapa umat muslim dilarang mencela sakit? Dan benarkah rahasia di balik sakit tersebut merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Sakit dapat menghapus dan menggugurkan dosa. Sakit seringkali membuat penderitanya lemah, tak berdaya, menguras tenaga, dan tentu saja menghabiskan biaya. Namun bagi umat muslim, sakit merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hal ini karena sakit adalah momentum penghapus dosa. Salah satu sakit yang bisa menjadi penghapus dosa ialah penyakit demam berat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku menemui Nabi SAW ketika beliau sedang menderita demam yang sangat berat. Lantas, ku pegang dengan tanganku. Aku berujar, sepertinya engkau terkena sakit dan demam yang sedemikian serius. Beliau menjawab, benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian. Aku berujar, oh kalau begitu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jawab beliau, engkau benar. Tidaklah seorang muslim terkena gangguan, baik itu sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena sakitnya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Sakit dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sakit sebagai ujian dan sakit sebagai teguran. Sakit sebagai ujian merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk memperbaiki diri. Sebab jika sakit dianggap sebagai ujian, maka sakit tersebut menjadi jalan untuk meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sakit sebagai teguran merupakan konsekuensi dari setiap perilaku dan perbuatan seseorang yang dilakukan di dunia, baik itu perbuatan negatif maupun perbuatan positif. Dampak dari perilaku buruk biasanya berupa teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Datangnya penyakit atau musibah karena disebabkan ulah manusia itu sendiri. Tetapi di sisi lain, penyakit atau musibah itu dapat menghapus serta menggugurkan dosa. Hal itu tergantung kepada cara umat muslim menyikapi, apakah dengan bersabar atau berputus asa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, demam yang menimpa dalam sehari dapat menghapuskan dosa selama setahun. Saking bisanya penyakit demam ini menghapus dosa. Bahkan ada beberapa sahabat yang mencintai penyakit demam bersemayam dalam dirinya, semata-mata ingin mendapatkan khasiat sakit demam dalam menghapuskan dosa-dosa manusia. Dari Al-Hasan dia berkata, mereka para sahabat mengharap sakit demam ini di malam hari sebagai khafarah, yakni sebagai kafarah untuk mengurangi dosa-dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Larangan
jangan menyalahkan penyakit dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah datang berkunjung ke rumah Ummu Saib atau Ummu Musayyab. Maka beliau bertanya, "Sakit apa kamu sampai menggigil begitu?" Jawab Ummu Saib, "Demam." Ya Allah Ta'ala tidak memberi berkah dengannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyalahkan penyakit, karena penyakit itu dapat menghilangkan kesalahan dosa-dosa anak Adam. Seperti halnya kir, alat peniup atau penyala api, membersihkan karat-karat besi." Hadis riwayat Muslim. Hampir setiap manusia pernah mengalami sakit, termasuk penyakit demam. Penyakit demam ini membuat seseorang mengalami kenaikan suhu tubuh yang lebih tinggi dari suhu normalnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah merasakan demam yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai asal penyakit demam serta cara mengobatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Penyakit demam panas itu berasal dari panas neraka jahanam. Karena itu, dinginkanlah kompres dengan air." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi kebanyakan umat muslim sering menyalahkan penyakit yang dideritanya, lalu mencaci maki keadaan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal sesungguhnya segala macam penyakit yang dialami manusia hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran. Begitu pula dengan penyakit demam. Rasa panas yang ditimbulkan akibat demam tentu bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang apabila ia bersabar menghadapinya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi umat muslim mencela atau mencaci maki penyakit yang dideritanya, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah sakit yang dideritanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebihan, tempuhlah kejujuran dan perbaikilah dirimu. Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu adalah sebagai penghapus dosa, termasuk pula jika ia terantuk batu ataupun tertusuk duri." Hadis riwayat Muslim. Sakit menjadi hadiah jika mampu bersabar. Rasa sakit sering membuat kita tersadar bahwa selama ini kita banyak sekali melupakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kasih sayang, dan perhatian orang-orang terdekat yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Manusia adalah tempatnya lupa, salah, dan juga dosa. Untuk itu, memang perlu adanya peringatan dan membuat manusia tersadar bahwa betapa banyak hal yang patut disyukuri atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama ini. Seharusnya kita bersyukur saat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan sakit. Allah Subhanahu wa taala ingin kita tersadar dan lebih mensyukuri hidup, lebih berhati-hati dengan kesehatan, pola tidur, makan, dan kesadaran bahwa tubuh pun sangat berhak mendapatkan perhatian. Ia harus beristirahat karena setiap bagian tubuh dan organ yang ada pada jasad kita pun memiliki batas lelah. Selain sebagai penghapus dosa, sakit juga menjadi cara Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah berupa tetap dicatatkan amalan baik seperti yang biasa dikerjakan seseorang ketika ia sehat walaupun saat ini sedang sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali atau dua kali bersabda bahwa apabila seorang hamba melakukan amal soleh, kemudian ia terhalang oleh suatu penyakit atau suatu perjalanan, maka tercatat baginya seperti amalan soleh yang pernah ia lakukan dalam keadaan sehat. Sahabat, itulah beberapa di antara rahasia dari hikmah sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jika semua orang yang sedang sakit menyadari hal tersebut, maka ia akan menjalani masa sakit dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Quran surah Asy-Syura ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh manusia. Meskipun
Meskipun begitu, manusia haruslah mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu. Bersabarlah dan teruslah memelihara harapan untuk kembali sembuh agar dapat beribadah kembali dengan khusyuk dalam keadaan sehat walafiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Fussilat ayat 44. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.